menyinggung bahwa eh, dalam model matematik di simulasi reservoir itu dihasilkan eh, partial differential equation yang tidak linear sehingga tidak dapat diselesaikan secara analitik, makanya diselesaikan secara numerik ya. Nah, untuk penyelesaian numerik itu salah satu pendekatannya adalah dengan finite difference. Nah, kemarin kita sudah sudah membahas apa itu finite difference dan bagaimana finite difference diturunkan dari deret Taylor ya dengan menggunakan dua suku pertama. Sehingga sekali lagi finite difference adalah pendekatan ya. Jadi ya pasti namanya pendekatan pasti ada simplifikasi dan ada error ya. Dengan truncation error atau kesalahan karena eh, pemotongan suku-suku yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai terhingga dari deret Taylor. Yang dari finite difference sendiri kemarin juga sudah disinggung bahwa bisa diselesaikan secara eksplisit dan implisit. Nah, yang ini kita akan bahas bagaimana menyelesaikan finite difference itu secara eksplisit. Ya, apa sih? Nah, ini kembali lagi review. Finite difference dapat diselesaikan secara eksplisit ataupun implisit. Dan nah ini gambarnya kok apa? Contohnya kok yang ini lagi ya karena contoh ini paling paling gampang gitu, kebayang gitu ya. Kalau contohnya di reservoir kan nggak kebayang gitu. Siapa yang pernah 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 nyelam ke dalam reservoir ada kan? Dalam abstrak kayak kalau ini kan iya kebayang lah ya satu kawat gitu ya dipanasin pakai lilin gitu kan. Nah itu differential equation adalah dou kuadrat T per dou X kuadrat sama dengan sekuat alfa dou T per dou T. Mana T besar itu adalah temperatur, X adalah jarak, dan T kecil adalah waktu, sementara alfa itu adalah koefisien perambatan panas. Jadi makin besar alfanya, itu berarti panasnya makin cepat mengalir di logam itu gitu ya. Kenapa kenapa panci itu dari aluminium, nggak dari baja gitu ya? Ya karena alfanya aluminium itu lebih besar dari alfanya baja. Kalau 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 apa rebus air pakai baja itu pasti lebih lama itu mendidihnya itu ya. Karena perambatan panas dari api kompor ke air itu harus melalui material apa panci ya. Kalau panci ini dari aluminium, aluminium dibandingkan dengan panci dari baja tentunya akan lebih cepat matang kalau pancinya dari aluminium karena alfanya lebih besar. Oke, kita tuliskan kalau secara eksplisit Anda lihat di sini. Oke, kalau eksplisit Anda lihat di sini N, ini N, ini N, ini N, dan ini sama nih kan. Ini sama. Dan ini N plus 1. Sekali lagi, superscript itu bukan pangkat, tapi menunjukkan time step yang sedang kita hitung. Dan N itu adalah time step sebelumnya, V-nya diketahui gitu ya. Sementara ini I plus 1, I dan I minus 1 itu menunjukkan posisi. Nah, sementara kalau yang implisit Anda lihat, di sini N plus 1, N plus 1, N plus 1, N plus 1, dan satu yang N. Jadi 3 dicari, dari 1 diketahui. Kalau yang eksplisit, 1 dicari, dari 3 diketahui. Nah, itu gampang banget ya. Nah, kita akan fokus ke yang atas, yang eksplisit. Nah, ini apa eh, problem kita, batang logam
panasin di ujung kiri, amannya adalah ini. Lalu kemarin juga sudah disinggung bahwa problem numerik itu bisa diselesaikan kalau ada ada dua syarat, yaitu boundary condition atau syarat batas dan initial condition atau syarat mula. Jadi katakanlah untuk problem kita biar simpel gitu ya, boundary condition-nya adalah di ujung kiri temperatur pada T0 kapanpun pada setiap T itu selalu 80 derajat. Nah, jadi anggap aja temperatur lilin ini konstan 80 derajat. Sementara temperatur di ujung kanan di 1 kapanpun T dengan 0. Jadi anggap di kiri konstan 80 derajat panasnya, di kanan eh, temperaturnya adalah 0. Lalu initial condition-nya anggap aja ini batang logamnya kita ambil dari dalam kulkas yang temperaturnya 0. Jadi temperatur di setiap X ada T0, jadi Tx, 0, jadi temperatur di setiap X pada T sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi artinya pada initial condition-nya, kondisi awalnya, ini batang logam ini temperaturnya adalah 0. Seperti itu. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, kita rubah persamaan PDE ini menjadi bentuk eksplisit. Oke, lalu kita susun ulang ya. TIN min kurang ini tinggal ini aja. Ini tinggal tinggal delta x kuadratnya ini pindah ke kanan. Jadi kan dia di atas ya. Jadi di atas delta x kuadratnya. Lalu kita buka nih kurungnya kita buka dan kita lihat di sini kan ada yang sama nih. Ini kan TIN, ini juga TIN. Kita kumpulin dan kita buat supaya TIN plus satunya ada di kiri. Gitu ya. Nah, TIN plus satunya ada di kiri, lalu kita kan mau menghitung TIN plus satu nih. Nah, ininya nih kita pindahin lagi ke kanan. Sehingga persamaannya menjadi TIN plus 1 sama dengan alfa kali delta T dibagi delta X kuadrat kali TI min 1N dikurangi 2 kali alfa kali delta T dibagi delta X kuadrat dikurangi 1 kali TIN ditambah alfa kali delta T kali bagi delta X kuadrat kali TI plus 1N. Misalin aja alfa kali delta T bagi delta X kuadrat sama dengan D, maka kita bisa tuliskan TIN plus 1 ya, sama dengan B kali TI min 1N dikurangi 2B dikurangi 1 kali TIN tambah B kali TI plus 1N. Nah, ini contoh misalnya. Jadi dan minggu lalu juga saya sudah katakan karena kita menggunakan pendekatan field difference, maka kita harus melakukan diskritisasi terhadap ruang dan waktu. Nah, untuk diskritisasi terhadap ruang itu adalah berupa grid. Dan karena ini adalah cuma batang logam, jadi cuma satu dimensi ke satu arah, makanya gridnya cuma kita bagi-bagi aja, semua kita bagi-bagi jadi beberapa titik gitu ya. Nah, ini saya katakanlah kita bagi menjadi 5. Jadi ujung kiri adalah 0, ujung kanan adalah 1,0, dan karena kita bagi 5, maka data X-nya adalah 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0. Dan anggap delta T-nya adalah setiap 0,1 second. Dan kita misalkan alfanya adalah 0,05. Sampai sini ada yang kurang paham? Ada yang mau tanyakan? Lanjut? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke. Untuk alfanya 0,05 itu alfanya itu apanya ya? Diketahui. Itu data. Diketahuinya. Jadi itu memang tergantung bahan. Nanti kita bisa lihat kalau alfanya kita gedein, dia akan cepat panasnya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Ya. Nah, ini kita untuk bisa menghitungnya, kita bikin tabel kayak gini gitu ya. Di N-nya
N ini adalah time step ke 1, 2, 3, dan seterusnya. T ini adalah waktunya dalam detik, terus ini adalah temperatur di X sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Ini dulu tabelnya kita buat. Nah, setelah tabelnya kita buat, kita bisa mulai isi. Jadi, untuk time step pertama, N sama dengan 1, tentunya T-nya 0 dulu. Awal kan, initial condition. Dan berdasarkan initial condition, temperatur di setiap titik itu sama dengan 0. Jadi ini berlaku initial condition ya. Oke, di sini jelas? Ini adalah initial condition. Oke. Jadi ini adalah initial condition. Oke. Lanjut, time step kedua, tentunya karena delta T-nya adalah 0,1 detik, jadi di time step kedua itu time-nya adalah 0,1, dan di ini 80 derajat, ujung kanan 0, ini berlaku boundary condition. Jadi di sini berlaku boundary condition. Ya, boundary condition. Kita lanjut. Tentunya di sorry, itu jadi ketibannya nggak apa-apa ya. Ini itu ngulang aja kok sebenarnya. Jadi kita hitung B-nya dapat 0,125, dan di TI plus 1, TIN plus 1, di sini kita sedang hitung ini. Ya. Di titik 1 ya, hitungannya adalah titik 1 adalah temperatur di 0,2 pada 0,1 detik, itu adalah 0,125 kali T di 0,0 pada 0 detik, ditambah 0,75 kali T di 0,2 pada 0 detik, ditambah 0,125 kali T di 0,4 pada 0 detik. Dapatnya 0, masih 0 ya, di sini masih 0. Oke, di titik berikutnya, sel berikutnya di sel nomor 2 ya, itu kita bisa lihat temperatur di 0,4 pada 0,1 detik sama dengan 0,125 kali dengan temperatur di 0,2 pada 0 detik, ditambah 0,75 kali temperatur di 0,4 pada 0 detik, ditambah 0,125 kali temperatur di 0,6 pada 0 detik, dapatnya 0. Jadi kalau kita masih 0 semua lah, di 3 juga masih 0 pasti ya, di 4 juga pasti 0. Oke, time step berikutnya, time step ketiga, N3, tentunya jadi T 0,2 detik. Dan seterusnya. Jadi hitungannya ada di dalam berikutnya. Kalau bisa 10. Ya. Nah ini. Ya. Di time step berikutnya, time step keempat, di 0,3 detik. Di ujung kiri berlaku 80 juga, dan di depan 0, dan berlaku boundary condition. Di sel ke-9, ini kita lihat 17,5 derajat, di sel sebelahnya 1,25 derajat, di 11 masih 0, di 12 masih 0. Jadi kita lihat, coba Anda bayangin. Pada awalnya semua temperatur di setiap titik adalah 0. Pada 0,1 detik baru ujung kiri yang 80 karena ini berlaku boundary condition, dan di ujung kanan 0. Tapi di 0,2 detik itu di sel kedua di 0,2 itu udah mulai hangat 10 derajat. Di sebelah kanannya masih 0. Nah, di time step berikutnya
dia udah lebih panas. Tadinya 10 derajat, sekarang 17,5. Dan di sebelah kanannya, tadinya 0, sekarang jadi 1,25 derajat. Tapi di sebelah kanannya masih 0. Terus seterusnya. Nah, ini hitungannya dan seterusnya ya. Kalau Anda lihat lengkapnya kayak gini. Jadi ini Anda lihat, udah makin panas ya. Makin panas. Jadi di detik 0,2 ya. 10, 17, 23, 27, 31, 34, 37. Dan terusnya makin panas. Demikian juga di 0,4. Masih dingin, anget, makin panas, makin panas. Di sini juga gitu, masih dingin, mulai anget, panas, terus ini juga demikian jadi. Tapi di kanan tetap 0. Karena apa? Karena di sini berlaku boundary condition. Dan boundary conditionnya adalah di ujung kanan, temperaturnya selalu 0. Gitu. Nah, kalau kita plot, itu ya hasilnya akan seperti ini. Jadi makin ke sini, itu T-nya makin besar. Nah, nanti akan ada suatu saat, ini nggak berubah lagi nih. Ini namanya steady state. Nah, sering dengar kan istilah steady state kan? Entah di tech crash, entah biasanya malah ini biasanya di English, terus sekali dengan istilah steady state. Jadi kalau kita plot akan seperti ini ya. Kita plot temperatur tiap titik berapa waktu gitu ya, akan seperti ini. Nah, tadi itu kalau delta X-nya 0,2. Sekarang kalau delta X-nya 0,1 gimana? Kita lihat. Akan lebih rapat ya. Kalau tadi kan cuma dibagi 5, ini dibagi 10. Jadi titiknya di 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9 dan 1,0. Titiknya lebih rapat. Karena kita gradingnya kita bagi jadi 10. Ya, kita lihat di sini ya hasilnya lebih smooth. Gitu ya. Padahal kan alfanya sama 0,2. Tapi di sini kelihatan sekali di 0,2 itu pada 0,2 detik dia masih 0. Yang udah anget itu 0,1. Ini sebenarnya nggak 40% ini ya, karena ini dia, karena apa? Karena pembulatan aja sebenarnya ada koma-koma. Anda lihat dia makin panas, tapi dia lebih smooth peningkatannya karena data X-nya juga lebih kecil-kecil ya. Jadi kan 0,2 ini 0,1. Nah, kalau kita lihat ini juga sama kan. Ini sini T makin besar. Dan ini adalah kondisi steady state. Ini. Kalau ada kondisi di mana nih nggak berubah nih. Anda lihat, angkanya nggak berubah nih. Padahal T-nya makin besar. Tapi setiap harga T ini nggak berubah angkanya. Ini di sini temperatur tidak berubah dengan bertambahnya waktu. Nah, ini yang disebut dengan kondisi steady state. Kalau di reservoir, sebenarnya kondisi steady state adalah dP per T sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan pressure terhadap waktu kalau di tech rest ya. Tapi kalau di batang logam kita kan kita bukan bicara pressure, kita bicara temperatur.
Jadi di sini adalah dot per dot T sama dengan 0. Jadi kalau di problem kita ini, mana pointer gue? Pointerku mana? Hilang, ingat tuh. Jadi steady state adalah dalam hal ini dot T, sorry, dot T dengan 0. Jadi pilihannya perubahan temperatur sama waktu. Jadi untuk kalau di reservoir itu dot P per dot T sama dengan 0, atau kalau sudah steady state adalah dot P per dot T sama dengan, ini biasanya sering dijumpai pada well test. Kondisinya steady state atau sudah steady state atau masih transient kan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Pak, saya David izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Itu yang tadi itu yang disuruh bikin grafik itu nanti tinggal kita plotin doang ya, Pak? Nanti diplot ya, Iya, biar bisa jadi grafik-grafiknya itu ya, Pak? iya. Ya pakai Excel biasa kok itu. Oh, oke, oke. Oke, Oke. Pak. Mm-mm. Ya, ntar tugasnya Oke, itulah. Pak. Ntar tugasnya adalah Anda suruh ngitung dan ntar saya cari contohnya deh. Saya cari contohnya. Mudah-mudahan ada.
Saya cari filenya dulu ya. Masuk. Masuk. Ini.